Lalu bagaimana 30 perempuan asal Indonesia itu bisa tiba di Madagaskar 1200 tahun yang lalu? Beberapa orang di Madagaskar dites DNA, dan ternyata mereka memiliki DNA Indonesia. Sebuah tim yang dipimpin ahli biologi molekuler Murray Cox, dari Universitas Massey, Selandia Baru, meneliti bagaimana DNA Indonesia ada pada penduduk Madagaskar. Mereka melakukan penyelidikan atas sampel DNA dari 266 orang yang berasal dari 3 etnik berbeda di Madagaskar, dengan mencari penanda kromosom yang diturunkan dari garis keturunan ibu. Hasilnya, mereka menemukan bahwa 22% dari sampel itu mempunyai varian, motif Polinesia, karakter genetik kecil yang biasa ditemukan di antara orang-orang Polinesia. Namun, para ahli juga menemukan adanya karakter genetik yang biasa ada pada orang-orang Indonesia, ketika meneliti salah satu kelompok etnik Madagaskar. Dalam kelompok etnik itu, mereka menemukan bahwa 1 dari 2 orang memiliki tanda genetik orang Indonesia. Jika sampel DNA ini benar, diperkirakan ada sekitar 30 perempuan Indonesia yang ikut membentuk populasi awal di Madagaskar. Studi ini hanya berdasarkan penelitian dari garis keturunan ibu, sehingga tak tertutup kemungkinan ada laki-laki Indonesia juga yang berada di sana pada masa itu. Simulasi komputer menunjukkan bahwa populasi Madagaskar dimulai sekitar awal tahun 830. Atau masa ketika perdagangan Indonesia melakukan ekspansi keluar melalui kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera Selatan. Bukti lain kehadiran orang Indonesia di awal Madagaskar adalah dengan penemuan perahu cadik, alat-alat besi, instrumen musik seperti gambang, perlengkapan makanan tropis, tradisi budidaya padi, pisang, ubi jalar dan talas yang dibawa menyeberangi lautan. Madagaskar didirikan sekitar 1200 tahun yang lalu, terutama oleh sekelompok kecil perempuan Indonesia. Dan kontribusi Indonesia lewat bahasa, budaya dan gen, berlanjut mendominasi bangsa Madagaskar bahkan hingga hari ini, demikian kata para peneliti. Lalu bagaimana 30 perempuan asal Indonesia itu bisa tiba di Madagaskar 1200 tahun yang lalu? Satu teori memperkirakan, mereka datang melalui kapal dagang, meski tak pernah ada bukti bahwa di Indonesia para perempuan ikut dalam perjalanan kapal dagang jarak jauh. Teori lainnya, Madagaskar didirikan sebagai sebuah koloni perdagangan resmi, atau mungkin sebagai sebuah tempat pusat sementara bagi para pengungsi yang kehilangan tanah dan kekuasaan akibat ekspansi kerajaan Sriwijaya, yang saat itu berkuasa di Nusantara. Kemungkinan ketiga, adalah bahwa perempuan itu ada di dalam sebuah kapal yang secara sengaja melakukan perjalanan lintas samudera. Gagasan ini didukung oleh simulasi pelayaran menggunakan arus laut dan pola cuaca musim hujan. Dalam Perang Dunia II, reruntuhan kapal yang dibom dekat Sumatera dan Jawa ditemukan terdampar di Madagaskar dan salah satu penumpangnya selamat. Pedagang Arab tiba di Madagaskar sekitar tahun 800 sampai 900 Masehi ketika para saudagar mulai berdagang di sepanjang pantai utara. Orang Eropa pertama yang diketahui melihat Madagaskar adalah seorang kapten kapal Portugis, Diogo Dias. Ia menyaksikan keberadaan pulau itu pada tanggal 10 Agustus tahun 1500, setelah angin menghempaskan kapalnya keluar haluan dalam perjalanannya menuju India. Republik Madagaskar adalah sebuah negara pulau di Samudra Hindia, lepas pesisir timur Afrika. Pulau Madagaskar adalah pulau terbesar keempat di dunia dan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Letak Madagaskar berada di benua Afrika. Ibu kota Madagaskar adalah Antananarivo, mata uangnya Ariary Madagaskar, dan bahasa resmi Madagaskar adalah Malagasy, Perancis. Kemudian, pada tahun 1500-an, bangsa Portugis, Perancis, Belanda, dan Inggris berusaha membangun pemukiman perdagangan di Madagaskar. Semuanya mengalami kegagalan karena situasi yang tidak bersahabat dan perlawanan sengit dari para pejuang Malagasy setempat. Bangsa Eropa pertama kali mendapat pijakan di Madagaskar pada akhir tahun 1600-an, ketika bajak laut menguasai pantai timur pulau ini.
Para bajak laut memanfaatkan Madagaskar sebagai pangkalan untuk menyerang kapal-kapal pengangkut barang dari India yang ingin kembali ke Eropa. Pada tahun 1700-an, bangsa Perancis berusaha mendirikan pangkalan militer di pantai timur, namun lagi-lagi mereka gagal. Pada awal abad ke-19, satu-satunya pemukiman yang berhasil diklaim bangsa Perancis adalah Ile Sainte-Marie Pulau Santa Maria. Sementara itu, selama tahun 1700-an, suku Sakalava di pantai barat mendirikan kerajaan yang pertama di Madagaskar. Pada tahun 1810, suku Merina saingan mereka mendirikan kerajaan yang daerah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah pulau itu. Raja mereka, Radamai, menjalin hubungan dengan bangsa Britania dan membuka negaranya bagi para misionaris Inggris, yang menyebarkan kekristenan di seluruh penjuru pulau dan membuat transkripsi bahasa Malagasy sebagai bahasa tertulis. Di bawah pemerintahan Radama, industrialisasi mulai diperkenalkan di Madagaskar. Setelah Radama wafat, ia digantikan oleh jandanya, Rana Valonai. Sang pengganti meneror negaranya selama 33 tahun dengan menganiaya umat Kristen, mengusir pendatang, menghukum mati lawan politik, dan menghidupkan kembali kebiasaan membunuh bayi yang lahir pada hari yang dianggap sial. Hubungan dengan Eropa menjadi pulih setelah ia wafat.